Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang seputar kesehatan mulut gitu ya, ini kan menjadi satu gerbang. Satu gerbang apa? Satu gerbang dari semua hal. Makanan iya, sampai penyakit juga bisa masuk lewat mulut. Makanya ada istilah kan, mulut ini adalah pintu gerbang dari semuanya. Nah, salah satu hal yang menjadi kekhawatiran atau ketakutan kita bersama ketika ngomongin tentang penyakit di sekitar mulut adalah kanker mulut. Apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu hati-hati kanker mulut. Nah, kalau kita ngomongin tentang penyakit ya pemirsa ya, sakit apapun termasuk kanker mulut gitu ya, atau hal-hal yang berbau kanker, ini kan sesuatu yang sangat kritis, sangat parah, seperti itu sudah sakit keras. Nah, biasanya orang yang mengalami sakit keras ini tidak hanya sakit dari fisiknya, tapi juga mentalnya, psikisnya pasti juga akan terganggu. Padahal kalau kita memiliki kondisi psikologis atau psikis atau mental yang baik dan sehat, ini katanya bisa membantu proses recovery dari penyakit tersebut. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tenang, rileks saat sakit? Kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama pemirsa. Perbaiki kualitas tidur. Nah, ini menjadi sangat penting. Banyak orang yang menyepelekan tidur. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara tentang tidur pemirsa, tidur itu dampak baiknya sangat luar biasa besar. Tapi masalahnya gini, kalau orang ada riwayat penyakit keras ya, penyakit parah seperti kanker gitu ya, pasti deh secara tidak langsung tidurnya akan terganggu. Sehingga akhirnya apa? Jam tidurnya juga berkurang, yang pasti otomatis berpengaruh pada kualitas tidurnya karena selalu dihantui dengan rasa gelisah, rasa khawatir, rasa takut, rasa was-was. Padahal dengan memperbaiki kualitas tidur, mulai dari durasinya dan kualitasnya, ini bisa berpengaruh pada recovery-nya seperti itu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua pemirsa. Tenangkan pikiran. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Ya wajar sih manusiawi ketika orang lagi punya penyakit berat gitu ya, apalagi kayak kanker, pasti pikirannya kacau, melayang kemana-mana gitu ya. Tapi ya satu memang harus ada acceptance di situ, harus ada penerimaan bahwa oh iya lagi sakit berat nih. Ya udah sekarang jangan berfokus ke hal-hal yang buruk gitu ya. Kalau bisa tenangkan pikiran supaya kita bisa cari tahu nih. Satu dari psikis bisa tenang, kedua dari pengobatan fisik atau medis juga kita bisa tahu berpikir secara jernih. Oh pengobatannya harus seperti ini. Jadi dua-duanya ada manfaat baiknya ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Ciptakan suasana nyaman. Nah ini kalau kita ngomongin tentang orang sakit, dari hatinya itu kan sudah nggak nyaman. Gelisah, was-was itu pasti ada gitu. Nah kalau akhirnya di sekitaran kita lingkungannya pun nggak mendukung gitu ya, suasananya nggak nyaman, otomatis apa? Tambah berat lagi itu stresornya, tambah berat lagi bebannya. Jadi kalau bisa suasana hati udah gak nyaman gitu karena sakit tersebut, kalau bisa ciptakan deh suasana-suasana yang nyaman di rumah, entah dengan menciptakan satu ruang khusus untuk kita gitu ya, yang tidak mungkin barengan sama yang lain, itu juga menjadi sangat penting. Nah itu terserah Anda, maksudnya apa yang membuat Anda tenang, apa yang membuat Anda nyaman, silakan Anda lakukan. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Lakukan aktivitas favorit. Nah salah satu hal yang bisa membuat kita bahagia itu adalah hormon-hormon endorfin dan lain sebagainya. Nah ini bisa muncul kalau kita melakukan aktivitas yang kita sukai, berhobi gitu ya, misal bercocok tanam atau merajut dan lain sebagainya. Karena dengan hormon-hormon yang positif ini bisa meningkatkan sistem imun tubuh dan ini bisa membantu proses recovery. Oke, kita lihat poin yang terakhir pemirsa. Bercerita ke orang lain. Nah ini dia ya, kadangkala ketika kita sakit ya, pengobatan medis, fisik, ke dokter segala macam, ini sudah kita lakukan, tapi kadang-kadang kita masih ada yang ngeganjel gitu ya di dalam hati, aduh kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah mungkin Anda perlu ketemu sama teman, sahabat atau psikolog untuk berbagi gitu ya. Oh cerita ke teman, cerita ke orang lain supaya beban kita agak berkurang. Oke, itu dia tadi yang bisa kita lakukan supaya tetap rileks saat sakit dan bisa membantu penyembuhannya, dan kita akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya yang namanya pengobatan untuk segala jenis penyakit, termasuk penyakit yang berat seperti kanker. Ini tidak hanya fisiknya saja, medisnya saja, tapi juga kita harus ngomongin psikisnya, psikologisnya, mental itu juga berpengaruh besar. Nah salah satunya
gimana caranya supaya mental juga bisa bagus, bisa sehat untuk membantu proses recovery harus relax. Nah, relaxnya ini ketika sakit caranya gimana? Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Gabriela Tantular SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi Dr. Gaby, apa kabar? Kita ketemu lagi. Ya, selamat pagi Mas Raden. Apa kabar juga? Baik juga Dr. Gaby, terima kasih Dok. Ini pagi-pagi sudah mau gabung bersama kami lagi ya di Bincang Sehati Dok. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas ya. Memang kalau kita ngomongin pikiran, kondisi psikologis, kesehatan mental, ini kan ternyata ada pengaruh besarnya pada proses recovery seseorang dalam menyembuhkan, dalam proses penyembuhan seperti itu ya. Nah, tapi kan akhirnya banyak juga ketika sakit orang nggak rileks ya, nggak tenang, nggak damai, nggak tentram, was-was. Nah itu pasti sebenarnya sih ya wajar, manusiawi karena sakit. Tapi kan kita juga perlu rileks, santai gitu ya. Nah gimana caranya bisa rileks, bisa tenang pikirannya selama sakit? Kita akan bahas satu-satu ya Dok. Yang pertama adalah perbaiki kualitas tidur. Ini pengaruh juga Dok, kualitas tidur dengan biar kita bisa rileks ketika lagi sakit Dok. Oh iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya kita tidurnya kurang, biasanya yang muncul adalah perasaan kayak gelisah, terus nggak tenang gitu, dan makin bingung gitu menghadapi nasib kita nih setelah sakit gitu kan gitu. Jadi memang yang pertama juga memang harus perbaikin kualitas tidurnya. Nah, gimana caranya? Ya biasanya sih kita targetin nih mungkin tidur 6 sampai 8 jam sehari gitu ya. Nah, kemudian tidurnya di saat-saat yang sama, misalnya di jam 10 terus gitu. Terus kalau misalnya mau tidurnya jam 10, jangan jam 9 minum kopi gitu kan. Nanti malah nggak bisa tidur deh jadinya gitu. Gitu seperti itu. Jadi memang ada begitu banyak hal-hal yang memang bisa kita lakukan untuk mendukung supaya tidur ini nyaman, aman, sehingga kita mendapatkan suatu kualitas tidur yang baik, sehingga besok paginya tuh cerah dan kita bisa menghadapi sakit kita ini dengan lebih baik lagi gitu. Oke, jadi ternyata tidur itu memiliki dampak yang sangat baik ketika kita ngomongin tidurnya udah cukup waktunya, kualitasnya juga cukup. Salah satunya bisa membuat tubuh menjadi lebih fresh, lebih sehat, dan ini bisa berpengaruh pada sakitnya gitu ya, sakit fisiknya, dan bisa membantu proses recovery-nya gitu ya Dok ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua Dok. Betul. Tenangkan pikiran. Nah, gimana caranya orang yang lagi sakit berat gitu Dok bisa menenangkan pikiran gitu? Belum mencoba untuk menangkap pikirannya pasti sudah kacau kan, karena sakit ini, waduh nanti pengobatannya gimana, biayanya berapa, bisa ketolong apa enggak, itu kan pasti muncul seperti itu. Nah, dampak dari menenangkan pikiran ketika sakit dan caranya itu gimana Dok? Oke, ketika kita pikirannya kacau nih, pasti jadinya sel-sel dalam tubuh kita juga kan jadinya kacau juga ya. Betul. Jadi akhirnya mungkin kita coba cari berita-berita atau mungkin support group gitu ya, ya untuk menenangkan kita gitu. Jadi ada begitu banyak sakit ya, memang ya mungkin sakit yang berat, tapi ada begitu banyak juga survivor yang dari sakit berat itu gitu. Jadi kenapa enggak kita coba untuk bertanya lebih jauh kepada orang-orang tersebut, apa sih tips dan triknya gitu supaya bisa survive gitu, seperti itu. Jadi kemudian juga kita juga mungkin bisa melatih diri kita untuk kayak teknik pernafasan, meditasi, itu juga sangat membantu untuk bisa rileks dalam keadaan apapun gitu. Oke, Dok, ini mungkin yang selama kita temui di masa pandemi ini adalah bagaimana kemudian tadi kan dokter menyebut ya berita-berita negatif tentang ini, jumlah yang meninggal, ini segala macam gitu ya Dok ya. Ini kan sesuatu hal yang mengerikan. Jangankan orang yang sakit Dok, kita aja orang yang normal tidak sakit gitu ya, sehat walafiat, ngelihat berita itu juga kan pasti ngedrop ya. Aduh kalau kayak gini gimana kalau gini. Apalagi mereka yang dalam kondisi sakit seperti itu. Nah ternyata membaca atau ada insight input negatif yang masuk ke pikiran itu juga bisa berpengaruh dan bisa memperburuk kondisi kesehatan seseorang Dok. Oh iya, betul banget. Jadi kadang-kadang kondisi kita itu terpengaruh dari apa yang masuk dalam diri kita gitu ya. Ketika kita membaca hal-hal yang negatif tentu itu lebih terekam dibandingkan ketika kita membaca-baca hal yang positif. Makanya memang sebisa mungkin kita mungkin minimalisir mendapatkan berita-berita negatif nih gitu. Misalnya kalau misalnya dengar berita mungkin di pagi hari aja, terus siang atau sorenya mungkin kita lebih banyak kayak baca kisah-kisah
kisah inspiratif, kamu tuh dengerin musik, atau mungkin kayak lihat drama-drama misalnya, atau mungkin ada kegiatan yang lain kayak ngurus tanaman atau apa gitu seperti itu. Jadi memang harus diminimalisir sekali untuk berita-berita negatif supaya kita juga punya healthy mind gitu Nah, kan. betul sekali ya. Boleh untuk update berita gitu ya dok ya, tapi harus satu yang pertama adalah Ya, pastikan sumbernya terpercaya. Karena sekarang banyak hoax yang beredar betul. gitu ya. Yang kedua, Iya, cukup betul sekali sekali. aja sehari, misal tadi dokter Gaby kan menyebutkan pagi aja, nggak usah terlalu keseringan juga. Yang waktu yang lebih banyaknya dihabiskan untuk hal-hal yang positif gitu ya. Jadi jangan berfokus pada hal-hal negatif. Oke, kita lanjut yang selanjutnya dok. Ciptakan suasana nyaman. Nah, suasana nyaman ini yang seperti apa maksudnya supaya kita bisa rileks dok? Oke, suasana nyaman mungkin buat tiap orang beda-beda ya. Kadang-kadang ada yang merasa nyaman ketika punya banyak tanaman nih di rumahnya gitu. Ada juga yang merasa nyaman ketika banyak binatang peliharaan di rumahnya. Ada yang merasa nyaman ketika misalnya suasana rumah itu sepi gitu. Tapi ada juga yang ngerasa nyaman ketika banyak orang yang datang kayak gitu. Nah, jadi mungkin kita balik lagi ke individual itu gitu. Apakah yang membuat kamu nyaman itu seperti apa gitu. Nah, kita coba untuk misalnya kita wujudkan kondisi itu seperti itu gitu. Jadi ya memang individual sekali sih setiap orang rasa nyamannya. Oke, jadi individual banget. Maksudnya kayak nggak mungkin apa yang membuat saya nyaman, membuat dokter Gaby juga nyaman, membuat pemirsa nyaman. Iya, Jadi ini memang betul. subjektif sekali ya, ke setiap orang pasti beda-beda. Kita punya standar sendiri yang bisa membuat kita nyaman, so do it gitu ya. Jadi lakukanlah itu gitu ya. Oke dok, kita lanjut. Poin yang selanjutnya adalah lakukan aktivitas favorit. Kan mungkin selama pandemi ya dok ya, ada bertanam, vertical gardening, atau segala macam. Nah sebenarnya ketika kita melakukan aktivitas favorit seperti hobi kita, sesuatu yang kita sukai, ini secara langsung bisa berpengaruh ke kesehatan kita nggak sih dok? Oh iya, iya betul sekali. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukain, itu kan menimbulkan ada kayak produksi hormon endorfin nih. Jadi kita merasa happy kan ketika melakukan itu gitu. Dan memang ketika pandemi ini banyak bakat-bakat yang terpendam yang akhirnya muncul ya sepertinya ya. Yang tadinya nggak bisa masak jadi bisa masak misalnya. Terus tadinya nggak tahu apa-apa soal tanaman bisa tiba-tiba tahu tentang pupuk ini, pupuk itu. Wah, luar biasa sekali gitu. Jadi memang ada ini ya berkah tersembunyi rupanya dalam pandemi ini gitu. Kalau kita, nah ini hubungannya dengan berpikir positif juga ya dok. Ketika kita ngomong pandemi, oh ternyata dari sini kita bisa belajar masak, belajar berkebun, dan mungkin malah bisa menghasilkan kan dari hasil kebun sendiri bisa dijual, bisa penghasilan juga tambah gitu ya. Wah ini kalau kita mampu mensyukuri apa-apa yang sudah diberikan oleh Tuhan ke kita gitu ya dok ya. Oke dok, yang terakhir, bercerita ke orang lain. Nah mungkin ketika sakit kan ada yang orang depresi, stres, nggak mau ketemu sama orang yang karena sakit gitu. Akhirnya dengan sakitnya malah nambah parah gara-gara stres, gara depresi gitu ya. Karena dia entah malu, entah minder, entah apa. Akhirnya dia cuma memendamnya diri sendiri gitu. Nah manfaat bercerita ke orang lain ketika lagi sakit ini seperti apa sih dok? Oke, jadi ketika kita bercerita, ketika kita punya masalah atau ketika kita sakit ya, ketika kita bercerita sama orang lain, mungkin orang lain itu memang tidak bisa merasakan hal yang sama dengan yang kita rasakan. Tapi seenggaknya ketika kita mengetahui bahwa ada orang lain yang mendengarkan kita, maka perasaan kita bahwa kita tuh nggak sendiri kok menghadapi ini, itu akan muncul gitu loh. Sehingga itu akan membuat kita jadi lebih, ya udah saya bisa hadapin ini, saya bisa lewatin ini gitu. Jadi itu sih yang paling bisa dirasakan manfaatnya ketika kita bercerita pada orang lain gitu. Tapi sekali lagi ceritanya juga sama orang yang tepat ya. Mungkin ada juga ada juga yang agak toksik nih misalnya gitu ya. Nah sekali lagi kita mesti pintar-pintar juga nyari orang yang tepat yang bisa jadi pendengar yang baik gitu. Bisa jadi teman atau bisa jadi psikolog gitu. Intinya adalah ceritanya ke orang yang tepat dengan topik yang tepat ya, seputar sakitnya, bukan malah bercerita tentang orang lain lagi. Seperti itu. Nah sebenarnya ketika orang lagi sakit bercerita dok, ini sebenarnya mereka ini hanya ingin didengarkan saja, butuh orang yang mau mendengarkan, atau sebenarnya mereka mau cari solusi dok? Karena kan banyak yang akhirnya mereka hanya ingin menyampaikan kegundah gulanaannya saja gitu. Kalau ngomongin solusi mungkin akhirnya kan bisa ke seperti dokter Gaby ya, SPKJ seperti, atau ke psikolog, psikiater seperti itu dok.
Oke, mungkin bisa sedikit dari dua-duanya Ya, ya, oke. karena memang kan kalau misalnya nih ketika kita bercerita ya, memang kadang-kadang tujuan kita hanya supaya didengarkan, tapi kadang-kadang juga mungkin kita juga sebagian dari kita juga ingin dibantu gitu loh, apalagi kalau misalnya sakitnya yang cukup berat seperti kanker kan, ya biayanya lumayan ya gitu Betul. loh. Nah mungkin kalau misalnya jadi pendengar yang baik juga mungkin kita juga bisa sedikit membantu juga gitu sih. Oke, ada orang yang hanya ingin didengarkan, ada orang yang juga ingin cari solusi karena mungkin permasalahannya lebih berat dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Gaby Ya sudah berbagi bersama betul. kami pagi hari ini di Bincang Sati. Semoga kita doakan teman-teman di luar sana yang sedang berjuang dengan penyakitnya, kita doakan cepat sembuh, cepat beraktivitas kembali dan pastinya pikiran harus tenang, tetap rileks karena ini bisa membantu proses recovery-nya. Terima kasih Dokter Gaby, selamat pagi, salam sehat selalu untuk keluarga di rumah Ya, dan teman-teman di Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi Dok. selamat pagi, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, hati-hati kanker mulut. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Sebelum kita membahas tentang kanker mulut ya, kita tahu ya pemirsa bahwasanya mulut ini gunanya buat apa? Makan, ngomong. Ya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan mulut kita. Tapi akhirnya banyak juga yang kebobolan gitu ya. Kebobolan dalam artian gini, oh ada makanan atau hal-hal yang buruk gitu ya seperti penyakit, kuman, virus, bakteri, jamur, parasit gitu ya. Yang akhirnya masuk lewat mulut dan akhirnya bisa menyebabkan berbagai macam hal penyakit. Salah satunya adalah yang kita bahas hari ini, kanker mulut. Ini menjadi hal yang sangat ditakutkan ya, apalagi kalau ya nggak usah ngomong kanker mulut lah pemirsa, maksudnya penyakit-penyakit yang terjadi di mulut aja itu bikin kita jadi drop gitu ya, apalagi judulnya udah kanker seperti itu. Nah kalau kita berbicara tentang penyakit yang berat seperti kanker gitu ya, tadi juga sebenarnya di segmen sebelumnya kita sudah bahas gimana sih caranya supaya kita tetap rileks, tenang, bisa berdamai dengan keadaan ketika kita lagi sakit berat. Salah satunya adalah kanker atau kanker mulut seperti itu. Memang penting bagi kita untuk menjaga apa saja, kualitas tidur, bagaimana cara menenangkan pikiran, melakukan aktivitas yang kita sukai, membuat situasi lingkungan yang ada di sekitar kita menjadi nyaman. Dan pastinya adalah kalau kita udah ngerasa kayak aduh saya udah gak sanggup lagi gitu ya. Karena mungkin terlalu berat bebannya, boleh Anda bercerita ke teman Anda, ke sahabat Anda, ke keluarga Anda. Atau kalau Anda tidak hanya ingin sekedar didengarkan saja gitu ya keluh kesah penyakitnya, Anda bisa bertemu dengan para profesional atau ahlinya seperti psikolog ataupun psikiater seperti itu ya. Jadi sangat penting ketika kita berbicara, oh lagi sakit nih, perlu penyemangat gitu ya. Apalagi kalau ngomongin kanker mulut, di mana mulut ini menjadi satu gerbang utama gitu ya untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Nah kali ini kita akan membahas tentang kanker mulut. Kira-kira apa saja yang menjadi penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Nanti kita akan menghubungi Dr. Gigi Rafina Naomi SPPM, spesialis penyakit mulut dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Kita akan coba sapa. Halo. Sepertinya belum terhubung pemirsa, kita akan mencoba kembali menghubungi Dr. Rafina. Ya kita tahu bahwasanya kalau ngomongin tentang penyakit mulut ya pemirsa ya, ini menjadi challenge tersendiri karena apa kadangkala, apalagi nih di masa pandemi nih pemirsa, kalau kita ngomongin waduh masa pandemi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu ya, harus jaga segala macam. Tapi yang lucu adalah, yang ironis adalah banyak juga dari teman-teman kita yang di masa pandemi ini akhirnya memesan makanan junk food atau melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak begitu steril atau hygiene.
yang akhirnya apa? Ini bisa berdampak pada kesehatan mulut kita seperti itu ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk lebih teliti lagi dan detail lagi. Nah, kita akan mencoba menghubungi Dr. Gigi Rafina Naomi SPPM, spesialis penyakit mulut dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, dengan Dr. Gigi Rafina Naomi SPPM, spesialis penyakit mulut dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong ya, Dok? Iya, benar. Oke, Dok, ini sepertinya ada terkendala teknis, jadi kita menghubunginya via telepon terlebih dahulu ya, Dok ya. Nanti di segmen sebelumnya kita akan mencoba menghubungi kembali lewat Zoom ya, Dok ya. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas seputar kanker mulut nih, Dok. Nah, kan ada yang bilang bahwasanya mulut itu adalah pintu gerbang dari semuanya gitu, Dok ya. Ini maksudnya gimana sih, Dok? Iya, rongga mulut itu kan memang merupakan tempat masuknya makanan dan minuman atau sumber energi kita sehari-hari ya. Nah, kalau memang ada masalah di dalam rongga mulut, tentunya intake makanan atau minuman juga akan bisa terganggu. Jadi otomatis asupan makanan kita juga kurang baik bagi tubuh kita. Nah, kemudian juga rongga mulut kan biasanya mencerminkan secara umum kondisi tubuh kita. Jadi kalau rongga mulut kita baik, secara tidak langsung menyatakan bahwa sebagian besar tubuh kita akan baik juga. Oke. Sebenarnya di dalam organ mulut ini ada apa saja, Dok? Dan fungsinya apa saja? Mungkin kita kan nggak ngerti, mulut ya udah untuk makan deh gitu. Tapi sebenarnya di dalam mulut ini ada organ apa saja dan fungsinya untuk apa saja sih, Dok? Ya, di dalam rongga mulut itu ada jaringan keras dan jaringan lunak. Jaringan keras biasanya kita udah pada tahu semua, itu ada gigi, kemudian ada tulang alveolar, kemudian rahang, langit-langit. Nah, ini semua biasanya digunakan untuk mengunyah makanan secara maksimal. Nah, tetapi ada juga yang merupakan jaringan lunak. Nah, jaringan lunak ini biasanya mendukung fungsi dari jaringan keras rongga mulut. Oke. Ini ada lidah, kemudian ada mukosa pipi yang bagian dalam, ada gusi, bibir, dan juga dasar mulut. Oke, Dok, sebenarnya kalau ngomongin tentang kesehatan mulut ya, ini kan lumayan seram sekali pembahasan kita hari ini. Tapi kalau kita ngomongin sebelum ke kanker mulutnya, Dok, sebenarnya faktor apa saja yang bisa membuat kesehatan mulut ini bisa terjaga dengan baik atau justru memburuk karena faktor kesehatannya karena satu dan lain hal itu, Dok? Ya, mungkin karena rongga mulut ini sering digunakan, tentunya harus kita jaga dengan baik. Kalau oral hygiene atau kondisi di rongga mulut kita buruk, kemudian banyak sisa makanan, atau tidak dilakukan pembersihan secara rutin, nah ini tentunya akan juga mempengaruhi kesehatan mulut. Lalu bisa juga karena faktor-faktor sistemik. Misalnya kesehatan umum ada kondisi tertentu, biasanya juga akan tercermin di dalam rongga mulut. Misalnya kalau ada sakit mah nih, nah tentunya bisa menyebabkan mulut kita menjadi lebih asam. Nah, lebih asam ini tentunya akan juga mempengaruhi intake makanan kita sehari-hari. Oke, Dok, sebenarnya penyakit apa aja sih, Dok, yang biasa terjadi di sekitar mulut gitu dan penyebabnya apa berarti itu, Dok? Nah, biasanya yang paling sering, yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah seperti sariawan. Nah, sariawan itu kan luka ya di mulut, bisa terjadi di mana aja. Kemudian biasanya yang sering lagi adalah jamur. Ini biasa terjadi pada anak-anak ya. Kemudian ada juga biasanya seperti benjolan di dalam rongga mulut. Oke. Nah, kalau berbicara tentang orangnya, Dok, kalau tadi kan beberapa penyakitnya, ada nggak sih orang-orang yang rentan gitu mengalami gangguan di kesehatan mulutnya, Dok? Ya, semua orang tentunya berpotensi ya. Tapi yang paling rentan biasanya pada orang-orang yang usianya juga sudah lebih lanjut. Jadi semakin bertambahnya usia, maka kondisi kesehatan rongga mulut juga akan semakin rentan. Apalagi kalau tidak dijaga dari sejak dini, kemudian berlanjut terus-menerus, sehingga kondisi rongga mulutnya akhirnya sudah tidak baik.
Apalagi kalau misalnya kalau pada orang-orang yang lanjut usia, biasanya sudah beberapa penyakit menyertai di kondisinya. Hal ini juga akan mempengaruhi kondisi rongga mulut. Oke, Dok, ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang penyakit mulut gitu ya, kan nggak langsung brek langsung terjadi gangguan yang udah besar banget atau parah banget gitu kan. Pasti dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Dari yang mulai gejala-gejala kecil, keluhan-keluhan kecil gitu. Nah, sebenarnya yang dialami ketika seseorang ini mulai merasakan ada gangguan kesehatan di sekitar area mulutnya ini, ada nggak sih, Dok, maksudnya gejala yang khas atau tanda-tanda khas yang biasa dirasakan sama seseorang ketika kesehatan mulutnya sudah mulai terganggu nih gitu, Dok? Yang paling awam yang diketahui masyarakat biasanya ya sakit ya. Nah. Biasanya mulai dari kok nggak nyaman ya, mau makan sakit, atau lagi ngomong kok nggak nyaman gitu, seperti itu. Jadi biasanya paling sering adalah sakit. Kemudian ada juga beberapa yang merasakan seperti kok mulut saya terasa seperti panas, lalu kayak terbakar, nggak nyaman, sehingga tidur juga terganggu, terbangun seperti itu. Lalu bisa juga biasanya sulit berbicara atau sulit mengunyah makanan. Gitu. Nah, ataupun biasa juga seperti indera perasanya hilang. Gitu. Selain juga misalnya ada kayak kok ada benjolan ya. Biasanya kok nggak ada, kalau ini kok tiba-tiba semakin membesar. Gitu. Nah, itu yang mesti harus diwaspadai. Oke, Dok, ini sudah dijelaskan secara detail ya tentang kondisi organ yang ada di dalam mulut kita, fungsinya apa, dan bagaimana potensi-potensi risiko-risiko atau orang yang rentan mengalami gangguan gitu ya di kesehatan mulut. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita akan berfokus pada tema kita hari ini, kanker mulut ini kondisi yang seperti apa. Namanya aja udah menyeramkan ya, Dok ya. Soalnya mulut ini kan wah pusatnya gitu, kata makan, ngomong segala macam. Tapi kalau terjadi kanker mulut, wah ini seperti apa kondisinya, penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, hati-hati kanker mulut. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Rafina Naomi SPPM, spesialis penyakit mulut dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong. Dok, kita lanjut lagi ya, Dok ya. Oke, Dok, ini kalau kita berbicara tentang kanker mulut, Dok, ini kan dari namanya aja udah serem, Dok ya gitu. Nah, sebenarnya kanker mulut ini penyakit dengan kondisi seperti apa sih, Dok? Ya, kanker mulut ini merupakan suatu keganasan ya yang terjadi di dalam rongga mulut. Nah, ini awalnya biasanya seperti ada sariawan, kemudian ada benjolan yang di dalam rongga mulut, kemudian sudah terus-menerus ada, ditambah lagi semakin membesar, kemudian bisa ditambah misalnya adanya berdarah. Nah, ini akan lebih berpotensi kemudian menjadi suatu kanker mulut. Oke, Dok, kan sering kita dengar ada kata-kata tumor dan kanker gitu ya. Berarti kalau kanker kan itu tumor yang ganas. Berarti sebenarnya kanker mulut ini diawali dari benjolan tumor itu dulu atau seperti apa sih, Dok? Ya, kalau tumor itu kan sebenarnya istilah awamnya itu adalah benjolan. Nah, benjolan kan bisa juga benjolan yang masih merupakan belum keganasan, hanya benjolan yang jinak. Nah, apabila sudah menjadi kanker, nah ini tentu akan menjadi lebih ke arah yang keganasan. Oke. Berarti kalau sudah kanker gitu ya, ya udah ini berarti sudah tumor yang ganas, seperti tidak jinak lagi. Nah, ini sebenarnya bisa diantisipasi dari
ketika sudah mulai ada benjolan harus segera konsultasi, segera cek gitu ya ke dokter untuk mengetahui ini permasalahannya apa, jangan dibiarkan begitu saja gitu ya. Nah, kalau untuk faktor risikonya dok, kanker mulut ini sendiri ada apa saja sih faktor risikonya? Ya, sebenarnya setiap kanker baik di rongga mulut ataupun di bagian tubuh yang lain itu hampir sama ya. Itu penyebabnya biasanya multifaktorial. Tetapi kalau di dalam rongga mulut biasanya diawali dengan adanya iritan yang paling sering seperti itu. Nah, iritan yang terus-menerus, mungkin luka yang terus-menerus, kemudian semakin lama dibiarin, tidak diterapi atau tidak diobatin. Nah, ini yang harus diwaspadain. Kemudian selain faktor yang lokal tadi, ada juga faktor yang misalnya ada keturunan nih. Misalnya ada riwayat dari keluarganya yang mengalami kanker juga. Lalu bisa juga dari faktor-faktor gaya hidup. Misalnya pola makan, kemudian sehari-hari, pola lifestyle-nya bagaimana. Kalau semuanya tidak baik, tentunya juga akan mempercepat atau membesarkan kemungkinan terjadinya kanker. Oke, dok. Tadi kan dokter menyebut ada faktor keturunan di sana, ada faktor pola gaya hidup, ada pola makan juga di situ ya dok ya. Kan sering juga kita mendengar istilah you are what you eat ya. Kita adalah yang kita makan kan seperti itu. Nah ini kan juga berpengaruh besar pada kesehatan mulut kita. Nah sebenarnya dari faktor katakanlah yang pertama dok, dari faktor makanan, apa yang menjadi konsumsi kita ini juga sebenarnya bisa berpengaruh ya dok ya ke kesehatan mulut. Apalagi kan sekarang untuk yang tinggal di kota nih, kota-kota besar, kita seringnya online pesennya junk food gitu ya, yang kita nggak ngerti ya dari kandungannya aja manfaatnya sangat less banget gitu ya. Apalagi kan proses pengolahannya juga kita nggak ngerti. Ini juga berpengaruh dok. Ya, benar sekali. Tentunya makanan-makanan yang baik, ya seperti yang penuh protein, itu yang baik sebenarnya. Tapi makanan sekarang kan hanya karena gaya hidup, tentunya banyak yang lebih manis, kemudian ada mungkin zat pengawet ataupun bahan kimia yang terdapat di dalam. Nah ini tentunya kalau terus-menerus dikonsumsi akan merusak sel-sel di dalam tubuh kita juga. Oke ya, ini berarti sangat penting kalau kita berbicara tentang apa yang kita konsumsi dengan kondisi kesehatan mulut seperti itu. Kalau dari faktor keturunan, tadi kan dokter juga sempat menyebut nih ada faktor keturunan juga. Kalau semisal orang tuanya ada riwayat, apakah pasti anaknya juga akan berpotensi mengalaminya atau gimana dok? Ya, sebenarnya keturunan ini pernah dikatakan adalah 5-10% mempengaruhi atau gaya hidup kita yang sebenarnya yang paling penting. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya kita dengan riwayat keluarga memiliki kanker, tentunya harus lebih berhati-hati dan lebih memiliki gaya hidup yang lebih baik. Oke. Dok, sebelum kita lanjut dok, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati. Aku bacakan ya dok ya, ini dari Mbak Vio mungkin ya. Dok, saya sedang mengalami sariawan yang banyak di langit-langit mulut, di bibir bawah dan di bibir atas. Waduh, lengkap nih ya. Sulit buat makan, terus tenggorokan juga sakit pas nelen. Itu gejala kanker mulut bukan ya? Terima kasih. Wah ini sangat menyiksa sekali ya dok. Ini ada sariawannya ada di langit-langit mulut, di bibir bawah, bibir atas. Sulit makan pasti, tenggorokan juga sakit pas nelen. Ini sebenarnya gejala kanker mulut bukannya, ini sebenarnya belum kita bahas tentang gejalanya ya dok ya. Nah ini sekalian menjawab pertanyaan gejala-gejala kanker mulut itu seperti apa saja. Dan yang disebutkan oleh Mbak Vio ini menjadi salah satunya atau enggak ini dok? Ya, memang kita semua pernah mengalami sariawan ya. Tapi harus ini juga bahwa tidak semua sariawan memang menjadi ke arah kanker. Jadi jangan mikir bahwa wah sariawan nih langsung udah mikirnya ke arah kanker. Tapi memang kanker bisa gambaran awalnya adalah sariawan. Jadi makanya juga walaupun kita punya sariawan tetap harus warning. Nah bagaimana sariawan yang harus kita waspadai? Itu biasanya yang menetap di satu tempat.
biasanya mungkin tadinya hanya di lidah, kemudian tidak sembuh-sembuh lebih dari kira-kira 2 minggu ataupun 1 bulan, terus menerus di situ. Lalu di tempat itu saja tanpa fase sembuh. Kemudian biasanya mulai dari kecil, kemudian membesar, tapi tetap pada lokasi yang sama. Kemudian bisa juga tambah dengan ciri-ciri, misalnya kok ada berdarah ya sewaktu saya makan di daerah tersebut. Kemudian kenapa menjadi lebih keras teksturnya, dan kemudian biasanya tambah lagi kok makan jadi susah atau menggerakkan rongga mulut jadi susah. Mungkin itu yang harus lebih di warning kalau sudah ada tanda-tandanya. Itu kalau menuju ke yang ke kanker mulut gitu ya dok ya. Berarti kalau yang menuju ke kanker mulut ini intensitas volumenya lebih sering atau gimana dok? Sebenarnya bukan seringnya ya, tapi kalau misalnya dia menetap kalau di tempat yang sama, misalnya di lidah, terus di situ terus menerus, mungkin karena orangnya sudah terbiasa dengan sariawan, akhirnya nggak terlalu menyakitkan lagi ya kalau ada sariawan di situ. Tapi kalau misalnya terus menerus, terus nggak sembuh-sembuh di dalam satu fase, itu yang biasanya lebih di warning dibandingkan kalau misalnya hilang timbul sering, tapi ada fase sembuhnya. Oke. Dok, menyambung juga ya pertanyaan Mbak Vio tadi. Sebenarnya berapa lama sih dok setelah gejala-gejala itu muncul ya, akhirnya ke tahap yang jauh lebih serius gitu dok? Ya, memang tidak ada waktu yang pasti ya. Tapi ya secara umum biasanya kita sudah bilang bahwa kalau biasanya sebulan sih, kalau sudah sebulan kemudian menetap terus tidak sembuh-sembuh, ya mungkin harus diperiksakan lebih lanjut. Tidak ada waktu yang menjadi standar gitu ya, ketika sudah berapa lama, berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan baru ini bisa tendensinya ke kanker mulut atau tidak. Ketika mungkin memang frekuensinya terus menerus dan menjadi lebih buruk gitu ya kondisinya, nah itu harus diwaspadai dan tetap harus segera ke dokter untuk konsultasi dan melakukan pengecekan apa yang terjadi gitu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Vio tadi dan semoga lekas sembuh ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Nah dok, sekarang kan tadi sudah disebutkan kondisinya seperti apa, gejalanya seperti apa gitu ya. Nah sekarang kita berfokus pada pengobatannya. Nah pengobatannya seperti apa sih dok kalau kita ngomongin tentang kanker mulut ini dok? Pengobatannya hampir sama dengan kanker yang lain ya. Tentunya pengobatan bisa dilakukan setelah pemeriksaan sudah dilakukan. Pemeriksaan dilakukan pada kanker tentunya bertujuan untuk menentukan stadium. Nah, setelah diketahui stadiumnya, tentunya baru dilakukan apa pengobatan yang paling maksimal atau yang paling tepat pada jenis stadium tersebut. Nah, biasanya memang modifikasi antara pembedahan, kemudian radioterapi dan kemoterapi. Oke, dok, ini kan berarti kalau ngomongin tindakan ya yang harus dilakukan untuk pasien kanker mulut sebenarnya tergantung stadiumnya. Nah, di stadium berapa ini masih dalam tanda kutip ya, meskipun effortnya tetap akan dilakukan ya dok ya, bisa upaya terbaik tetap akan dilakukan, tapi di stadium berapa kira-kira angka kesembuhannya bisa mencapai maksimal dok? Ya, memang ya semakin dini dideteksi, semakin rendah stadiumnya, ya tentunya akan semakin baik prognosisnya atau semakin baik hasilnya. Jadi selain juga pengobatannya menjadi lebih simpel, tentunya kalau sudah ya stadium 4, nah itu apalagi sudah ada metastasis kemana-mana, ya itu mungkin lebih buruk, ataupun pengobatannya mungkin lebih tidak terlalu baik ya, cuman ya memang tetap harus optimis tentunya. Oke, tetap itu tindakannya adalah untuk di proses tindakan pengangkatan dok, pengangkatan kankernya atau seperti apa? Oh kalau modifikasi ya seperti saya bilang tadi. Kalau misalnya pembedahan tentunya harus pada daerah-daerah yang memang bisa dijangkau ataupun memang pas gitu. Makanya harus ditentukan juga. Tapi kalau sudah terlalu besar metastasisnya, tentunya mungkin ada beberapa pilihan terapi lain selain pembedahan yang dilakukan pertama kali. Nah dok, kalau ngomongin kanker ini kan kita juga berbicara selnya dok. Ini yang biasa terjadi nih, tidak hanya di kanker mulut. Katanya kalaupun sudah sampai diangkat pun masih katanya ada sisa-sisa sel kanker yang masih tersisa di dalam gitu, yang juga masih berpotensi. Itu menurut dokter bagaimana dok? Ya makanya
ada beberapa modifikasi kan setelah misalnya diangkat nih, misalnya terapi yang paling baik adalah pembedahan pertama kali, lalu biasanya kalau memang masih ada sisa-sisanya mungkin harus dilakukan atau dimodifikasi dengan kemoterapi dan radioterapi. Oke, makanya proses modifikasi pengobatannya dari A, B, C, dan lain sebagainya harus dilakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya lagi atau untuk proses penyembuhan yang jauh lebih adekuat seperti itu ya dok ya. Oke dok, nanti kita di segmen terakhir tadi kan sudah dijelaskan semua tentang apa itu organ di mulut, kanker mulut dan lain sebagainya sampai tindakan pengobatan. Nah, ada baiknya bagi kita untuk melakukan pencegahan. Nah, bagaimana cara mencegah supaya tidak mengalami kanker mulut atau meminimalkan risiko terjadinya kanker mulut akan kita bahas di segmen terakhir nanti ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Rafina Naomi SPPM, spesialis penyakit mulut dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong. Dr. Rafina, kita lanjut lagi ya dok ya. Di segmen terakhir ini kita akan bahas nih dok beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kanker mulut dok. Yang pertama adalah tidak merokok. Nah, hubungan antara merokok dengan kanker mulut ini seperti apa dok? Halo, Dr. Rafina. Ya, merokok kan apabila dilakukan sangat banyak. Halo, ya. Ya, silakan dok. Halo. Ya, silakan dok. Halo. Iya. 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 Ya, merokok kan langsung ke dalam mulut ya. Biasanya itu ada rongga mulut seperti itu. Ya, sudah? Ya, silakan Dr. Rafina. Oke, sepertinya kita mengalami kendala teknis dengan Dr. Rafina. Kita akan mencoba menghubungi kembali Dr. Rafina melalui sambungan Zoom ya. Oke, kita coba akan bahas satu-satu nih. Kalau kita ngomongin tentang penyakit mulut gitu ya, ini memang menjadi salah satu challenge ya. Karena memang mulut ini menjadi ya seperti saya hari ini dan juga Dr. Rafina juga ya, bagaimana mulut ini sangat berperan penting pada keseharian kita gitu ya, karena kita juga berbicara juga mulut, makan pakai mulut seperti itu. Kita lanjut lagi dengan Dr. Rafina. Dok, bagaimana dok? Sudah terhubung bersama kami? Bisa dengar suara saya dok? Halo, Dr. Rafina. Halo, selamat pagi Dr. Rafina. Bisa dengar suara saya dok? Halo. Ya, oke. Dr. Rafina bisa dengar suara saya dok? Oke. Oke dok. Merokok bagaimana nih dok merokok dok? Ya, seperti tadi yang saya bilang bahwa merokok itu kan seperti ada hantaran panas yang langsung ke dalam rongga mulut. Nah, itu apabila terus-menerus tentu rongga mulut akan menjadi lebih sering terpapar karena panasnya. Nah, selain itu di dalam perokok juga kan ada bahan-bahan karsinogenik seperti nikotin, ya tentunya akan langsung terhisap masuk ke dalam mulut. Nah, apabila dilakukan terus-menerus tentunya tidak sehat rongga mulut. Oke, itu dari merokok. Pokoknya tidak baik ya dok ya untuk kesehatan mulut dan kesehatan dompet lah ya gitu. Oke, selanjutnya minuman beralkohol itu gimana dok kalau minuman beralkohol dok? Ya, minuman alkohol juga sama ya. Itu kan merupakan suatu zat kimia ataupun zat karsinogenik. Apabila terus-menerus kita konsumsi, tentunya akan secara langsung akan menyentuh ke daerah rongga mulut. Nah, apabila juga alkohol itu kan apabila dilakukan terus-menerus, itu akan membuat rongga mulut juga akan menjadi lebih kering. Nah, salah satu kering ini juga akan menyebabkan rentan terhadap iritan. Selain juga alkohol masuk langsung ke dalam tubuh kita ya.
Kasihanilah saluran pencernaan kita juga ya dok ya. Oke, selanjutnya konsumsi buah dan sayur ini juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mulut dok. Ya, jadi lebih ke arah makan makanan yang alami. Nah, Kemudian tentunya kalau buah dan sayur kan banyak mengandung vitamin yang baik buat tubuh. Nah, dengan makanan-makanan yang sehat tersebut, secara langsung ataupun tidak langsung akan menyehatkan tubuh kita. Dan dengan kita makan makanan yang berserat, otomatis rongga mulut juga menjadi lebih bersih. Oke ya, konsumsi buah dan sayur, makanan yang alami gitu ya. Nah, rutin menyikat gigi. Buat yang malas sikat gigi berarti ada risiko yang lebih berat dong dok? Iya, ya kita kan setiap hari makan ya 3 kali sehari, kemudian dengan bermacam-macam makanan ataupun minuman, baik makanan manis, minuman manis ataupun yang lain-lain. Tentunya bayangin aja kalau kita tidak membersihkannya setiap hari. Nah, apabila ini terus-menerus menempel di mulut ataupun gigi-gigi kita, tentunya akan menjadi lingkungan yang kotor. Akhirnya bisa mungkin terjadi infeksi di dalam rongga mulut. Jadi penting sekali membersihkan setiap hari supaya tidak terlalu menumpuk ataupun sudah terjadi infeksi, akhirnya menjadi lebih buruk kondisi rongga mulutnya. Oke, yang terakhir dok, rutin periksa kesehatan gigi dan mulut. Sebenarnya standarnya idealnya berapa kali sih dok frekuensi periksa gigi dan mulut gitu dalam setahun? Oke, idealnya sih sebenarnya 6 bulan sekali ya untuk memeriksakan ke dokter gigi. Tapi ya memang harus disertai dengan protokol kesehatan tentunya saat ini. Nah, tapi kalaupun selain 6 bulan sekali, apabila terdapat yang seperti keanehan, mungkin biasanya kita pada saat menyikat gigi, terus kelihatan, wah kok ada yang nggak beres nih, atau misalnya kok ada yang biasanya nggak ada benjolan, terus ada benjolan. Nah, mungkin itu yang harus langsung periksa ya. Oke, jadi mawas diri gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Gigi Rafina Naomi SPPM, spesialis penyakit mulut dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu dok, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Sen Carolus Sumarekon Serpong. Selamat pagi Dr. Rafina. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayatv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlia Somit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.